Halo semuanya, saya Elvira dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 35. Pada hari ini, mari kita membahas soal nomor 35. Jadi, pada soal diketahui fx sama dengan 2x min 1 per ax min 1 dengan a bilangan bulat. Jika f aksen 1 sama dengan 1 per 4, maka nilai a sama dengan berapa? Oke, jadi untuk soal turunan seperti ini, yang pertama-tama kita perlu lakukan adalah menuliskan diketahui dan ditanyanya. Oke, jadi diketahui pada soal itu fx, di mana fx sama dengan 2x min 1 per ax min 1. Dan diketahui juga turunan f aksen satunya itu 1 per 4. Nah, yang ditanya pada soal itu a-nya berapa? A yang terdapat pada fx-nya ya. Ditanya a sama dengan berapa. Baik, nah kalau sudah begini baru kita bisa jawab. Tapi sebelum itu, untuk menjawab soal seperti ini kita juga harus menguasai sifat-sifat dari turunan, dimana turunan yang terdapat pada di sini itu ada turunan yang berbentuk pembagian. Jadi kita jawab sekarang ya. Jawab. Oke. Nah, untuk bentuk fx seperti ini, sifat yang perlu kita hafalkan yaitu sifat yang seperti ini. Jika diketahui fx sama dengan ux per vx, maka turunan dari fx ini atau f aksen x-nya itu sama dengan turunan u dikali v dikurang u dikali v aksen atau turunan v per vx kuadrat. Jadi rumus ini perlu atau sifat ini perlu kita kuasai untuk menjawab soal ini. Baik, karena sudah begitu, kita lihat di sini. Pada sifat ini terdapat dua elemen atau dua variabel yang bisa kita lihat, yaitu u dan v. Dimana pada soal itu berarti kita harus pisahkan juga, ada yang u, ada yang v. Yang kita ambil di sini yaitu yang di atas itu jadikan sebagai u, anggap aja dia u, dan yang di bawah ini anggap dia v. Oke. Nah, sekarang kita cari turunan dari u dan turunan dari v. Yang pertama kita cari itu u. U sama dengan 2x min 1. Nah, turunan u atau u aksen sama dengan berapa? Nah, dalam bentuk seperti ini juga terdapat sifat yang berbeda dari yang di atasnya. Nah, sifat yang dapat digunakan di sini itu fx. Jika fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. X-nya hilang. Jadi di sini 2x a-nya itu 2. Berarti turunan dari 2x ini 2. Nah, untuk turunan yang konstanta aja atau nggak ada variabelnya, juga ada rumusnya seperti ini. Jika fx sama dengan a, maka turunan dari fx ini atau f aksen x-nya itu 0, selalu 0. Kita tandain dulu yang merupakan rumus atau sifatnya. Nah, sudah seperti itu. Jadi ini tandanya turun, dan 1 jika diturunkan menjadi 0, maka u aksennya adalah 2. Yang selanjutnya kita cari v. Diketahui pada tadi kita udah misalkan itu v-nya itu ax min 1. Di sini ax min 1. V aksennya sama dengan berapa? Atau turunan v-nya berapa? Nah, kita kembali lagi pada sifat yang ini, yang kedua. Jika fx sama dengan ax, maka turunan dari fx itu sama dengan a. Di sini ax udah sama ya, berarti kita turunkan menjadi a. Tandanya turun, habis itu 1 diturunkan menjadi 0.
Jadi V aksen sama dengan A. Oke, sudah begini. Nah, karena sudah dapat nih, udah dapat U, udah dapat turunan U, udah dapat V, udah dapat turunan V. Sekarang kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Kita bisa masukkan ke sini. Jadi kita tulis ulang ya. Sebentar. Kita tulis ulang di sini. F aksen X sama dengan U aksen V dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Oke, sama dengan, kita lihat lagi ke bawah, U aksennya itu 2 dikali V nya itu AX min 1 dikurang U nya itu 2X min 1, V aksennya itu A per V itu AX min 1. Jadi di sini AX min 1 kuadrat. Oke, karena sudah begini, kita tinggal sederhanakan saja ya. Jadi di sini kita buka semua kurungnya. Jadi 2 dikali AX itu 2AX, 2 kali min 1 min 2, dikurang tandanya turun. 2X kali A itu 2AX, min 1 dikali A itu min A. Per, untuk AX min 1 kuadrat itu menjadi A kuadrat X kuadrat dikurang 2AX ditambah 1. Oke, kita sederhanakan lagi. Sekarang kita buka kurungnya juga. Jadi di sini 2AX min 2, min dikali 2AX itu min 2AX, min ini tadi di sini ke sini, min dikali min A itu plus A. Per yang di bawahnya tetap kita turunkan saja, A kuadrat X kuadrat min 2AX plus 1. Setelah itu sama dengan kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama, kita kelompokkan itu. Jadi di sini kita turunin 2AX dulu, min 2AX min 2 plus A. Oke, jadi yang di bawahnya kita masih tetap, maaf, yang di bawahnya itu masih tetap A kuadrat X kuadrat dikurang 2AX plus 1 sama dengan ini kalau misalnya dikurangkan habis. Setelah itu min 2 tambah A tetap kita balik ya, biar variabelnya di depan. A dikurang 2 per yang di bawahnya masih tetap A kuadrat X kuadrat min 2AX plus 1. Udah nih, udah paling sederhana, kita nggak bisa lagi apa-apain ini. Nah, udah segitu, tapi kita masih punya nih persamaan lagi satu, yang ini. F aksen 1 sama dengan 1/4. Maka, kita kerjakan lagi dia di sini. Kita masukkan, kita ganti X-nya menjadi 1. Jadi, kan tadi F aksen 1-nya itu 1/4. Jadi untuk F aksen 1-nya itu kita masukin ke sini. A-nya belum diketahui, tetepin A ini nih ke sini. A-nya kita tetepin, min 2-nya per A kuadrat, X-nya udah jadi 1, kita ganti jadi 1 kuadrat, dikurang 2AX, 2 dikali A, X-nya jadi 1, ditambah 1, sama dengan kita turunkan tetap 1/4. Oke, sudah kayak gini, kita sederhanakan lagi. A-2 tetap A-2 per A kuadrat tetap A kuadrat, A kuadrat dikali 1 tetap A kuadrat, jadi kita biarkan, dikurang 2 kali A kali 1 itu 2A, ditambah 1 sama dengan 1/4. Nah, sudah kayak gini, kita tinggal kali silang. Oke, maaf. Jadi, kalau kita kali silang ini, jadinya yang di sebelah kiri 4 dikali A-2 sama dengan yang di A kuadrat min 2A plus 1, kita kalikan dengan 1 itu tetap ya, jadi A kuadrat min 2A ditambah 1.
Nah, setelah itu kita buka kurungnya dulu. Jadi di sini 4A min 8 sama dengan A kuadrat min 2A tambah 1. Baik, setelah ini kita jadikan satu ruas yang mengandung variabel yang sama, yaitu pada soal itu yaitu variabel A. Jadi yang semua yang mengandung A kita bawa ke kanan, yang tidak mengandung atau yang konstanta saja itu dibawa ke kiri. Jadi di sini ada min 8, satu pindah ke kiri jadi min 1 sama dengan A kuadrat. 4A-nya min 2-nya tetap, 4A-nya pindah jadi min 4A. Oke, jadi di sini 9 sama dengan A kuadrat dikurang 6A. Aduh, ini masih berbentuk kuadrat ya. Kita perlu memfaktorkan ini. Jadi di sini nanti jadinya A kuadrat min 6A, 9-nya pindah ruas jadi min 9 sama dengan 0. Oke, sudah kayak gini. Sekarang kita faktorkan. Tadi A kuadrat dikurang 6A kurang 9 sama dengan 0. Nah, di sini apabila kita faktorkan itu pemfaktorannya itu ketemunya A min 3 kuadrat. Nih, A min 3 kuadrat sama dengan 0 atau ini bisa ditulis A min 3 kali A min 3 sama dengan 0, sama aja ya. Nah, jadinya kalau misalnya kita buka A min 3 sama dengan 0, A sama dengan 3. Maka dari itu A yang dapat nilai A di sini yaitu 3. Baik, jadi sekian dari penjelasan saya dan pembahasan saya mengenai soal ini. Jadi jawabannya itu yang B ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terlalu belibet atau ada kesalahan kata atau masih ada cara yang kurang atau masih ada cara yang lebih simple. Mohon dimaafkan dan saya tutup dengan selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam. Terima kasih.